Ya, banyak sekali orang tuh bilang begini, ya polio, cacar itu kan butuh waktu yang lama sampai vaksinnya ketemu. Lah ini COVID ini belum sampai setahun udah ada vaksinnya, aman nggak tuh? Assalamualaikum, saya sedang bersama tamu istimewa kita siang hari ini, Prof. Wiku yang jauh-jauh datang dari Jakarta, dari gugus tugas nasional ya. Sehat, Prof? alhamdulillah sehat. Prof. Wiku ini sebetulnya lulusan IPB ya. Betul. Jadi orang Bogor dulu. Tahun berapa? Tahun 1983 sampai 1988. 88 dulu. 88 saya masih SMA kelas 1, Prof. Tadi katanya baru divaksin juga. Betul. Ya, betul. gimana? Tangan sebelah mana yang divaksin? Tangan sebelah sini. Pegel nggak, Prof? Enggak, Enggak ya? enggak ada apa-apa. Nggak ada rasanya? Enggak ada rasanya. Ada bekasnya nggak, Prof? Bisa kelihatan nggak? Kayaknya enggak. Nggak ada? Enggak ada. Nggak ada sama sekali ya? Enggak ada. Biasa kalau kecacar kan ada bekas kayak codet gitu. Enggak. Nanti berapa kali lagi? 1 kali lagi. Bulan apa itu? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Iya. Bapak Presiden juga katanya tadi aman-aman semua ya? Aman dan Malah yang nyuntiknya tadi agak gemeter katanya. iya betul. Yang vaksin Prof. Wiku dengan Bapak Presiden sama tadi? Sama, Nah. semuanya sama. Oke. Enggak ada masalah. Nah, ini banyak warga juga yang tanya ke saya, Prof. Apakah vaksin yang disuntikan ke Presiden sama dengan yang disuntikan ke Pak Gubernur Jawa Barat dan lain-lain itu? Selama schedule-nya sekarang vaksinnya yang ada adalah memang vaksinnya yaitu Sinovac itu yang datang. Sinovac itu Ya ya? pasti sama. Kan banyak yang khawatir, Prof, ya. Nanti aman nggak? Kira-kira untuk meyakinkan masyarakat bahwa ini aman tuh pakai angka apa atau pakai metode apa ya? Jadi dasarnya begini, vaksin itu bukan sesuatu yang baru di dunia. Ya. Sudah mungkin puluhan atau bahkan ratusan tahun ya, Ya. ada metode menggunakan vaksinasi dalam Ya. rangka membuat masyarakatnya terlindungi dari penyakit infeksi. Kita pastikan bahwa uji praklinik dan kliniknya itu harus berjalan dengan baik. Semua vaksin di dunia pasti melalui proses itu. Ya. Dan di sini untuk COVID juga melakukan proses itu. Dan prosesnya sudah dilalui dan hasilnya memang sudah dikeluarkan izinnya oleh Badan POM berupa Emergency Use Authorization. Itu artinya sudah memenuhi standar keamanan dan efikasi. Itu sudah terpenuhi dan halal dari MUI. Jadi itu sebenarnya sudah cukup untuk vaksin itu bisa digunakan. Ya. Nah, kemudian banyak yang nanya juga, Prof. Ini wajib nggak sih? Kalau saya nggak mau gimana? Karena ada yang bilang, wah kalau nggak mau nanti didenda, ada sanksinya. Nah, sebetulnya wajib nggak sih? Jadi begini, mungkin sebelum bilang nanti saya denda, saya pakai instrumen hukum, pahaminya dulu bahwa masalah ini bukan masalah hukum. Virus ini nggak kenal hukum. Virus ini nyerang orang yang tidak punya imunitas. Dan siapapun bisa kena. Sekarang cara perlindungannya adalah selain 3M, protokol 3M itu tameng pertama lah gampangnya. Tameng kedua itu vaksin. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi boleh nggak kita nolak? Kalau ditanya dalam masa biasa, boleh harusnya nolak ya. Kan hak asasi. Kalau semua nolak, kan menolak individu berarti resiko ada di individu. Kalau dalam pandemi, menolak individu-individu menolak, maka yang kena risiko siapa? Seluruhnya termasuk individunya itu. Nah, ini Prof, ini obrolan warung kopi ya. Ya. Banyak sekali orang tuh bilang begini, ya polio, cacar itu kan butuh waktu yang lama sampai vaksinnya ketemu. Lah ini COVID ini belum sampai setahun udah ada vaksinnya, aman nggak tuh? Nah itu jelasinnya gimana? Ya, jadi gampangnya begini. Memang paling enak itu kita tunggu seperti pengalaman yang lalu-lalu. Iya. Produksinya penelitiannya 6 bulan, uji klinisnya 6 tahun. Iya. Ikuti aja 6 tahun. Kalau kita tunggu 6 tahun, di dunia ini matinya sudah akan puluhan juta mungkin. Iya. Nggak akan bisa kita menerima itu. Maka dari itu kita harus betul-betul para ilmuwan semuanya coba lihat dengan transparan dan terbuka proses pembuatan vaksin. Dulu lama karena nggak dikejar, nggak dipepet dengan keadaan. Dengan kematian yang begitu banyaknya. Sekarang kita dikejar seperti itu, mari kita buka. Lihat. Jadi sebenarnya semua itu bisa dilihat secara ilmiah dan buktinya juga akan bertahap. Nah, itu sebenarnya. Prof. Wiku ini jubir gugus tugas nasional juga saya baca dulu pernah mendapatkan penghargaan karena
menemukan semacam jamu untuk meningkatkan kesehatan hewan ya Prof ya? Betul. Betul. itu gimana ceritanya tuh? Jadi hewan itu bisa lebih kuat karena jamu itu ya? Ya, kan melihatnya dari 3 sisi. Jadi manusia, hewan, dan lingkungan. Ya. Ini harus harmonis seluruhnya. Dan kami lihat sebenarnya kalau awalnya saya lihatnya adalah manusia kenapa kok bisa menjadi lebih sehat ya kalau minum jamu. Ya. Sama-sama makhluk hidup berarti harusnya hewan juga bisa kalau minum jamu. Ya. Dan ternyata ada inovasi-inovasi yang katanya sama jamu, kita coba. Ternyata jamu itu kalau dikasih kepada hewan, ternyata dia juga sama. Ternyata intinya kan fungsinya adalah imunomodulator, memodulasi, mengatur imun sistem. Jadi kalau sekarang banyak orang yang justru minum empon-empon gitu ya, banyak ramuan-ramuan supaya meningkatkan imunitas, itu benar nggak sih sebetulnya? Sebenarnya betul. Betul. Asal tidak overdosis. Overdosis itu segimana misalnya? Overdosis itu kan seharusnya jamu itu kan juga diteliti. Iya. Ada jumlah kandungannya dan kadarnya yang secukupnya yang diperlukan untuk bisa menyehatkan. Oke. Jangan melebihi itu. Ya, jadi satu jenis itu nggak boleh banyak. Nah, kalau misalnya macam-macam nih, minum jamu iya, empon-empon iya, kemudian ada vitamin herbal iya, nah itu sama. Jadi nggak boleh juga banyak ya? Sebagai contoh saja realitanya, jamu yang saya buat untuk hewan itu adalah gabungan dari macam-macam. Ada kunyit, ada temulawak, semuanya jadi satu. Makanya namanya super jamu. Ada warga ya bilang saya begini, Pak Wali, bioskop tolong dibuka dong, gitu kan? Saya bilang kenapa? Ya kalau bioskop dibuka, kita dapat hiburan, imunitas naik, ya kita berarti bisa melawan COVID. Nah, itu logikanya gitu. Betul, nonton bioskop itu bisa imunitasnya naik. Tapi untuk imunitas naik nggak harus hanya nonton bioskop. Kalau nonton bioskop itu meningkatkan imunitas tapi berbahaya, ya jangan ke situ. Tapi kalau bisa mengelola bioskop itu menjadi tidak berbahaya, karena dijaga jaraknya dan seluruhnya, ventilasi dan seterusnya, mungkin bisa. Tapi harus hati-hati, karena kembali lagi saya mau kasih tahu, virusnya ini pinter. Manusia belajarnya lambat, gampangnya begitu. Kalau dia sudah tahu dari awal, ya sudah tahu duluan gimana cara nyetopnya. Nah inilah giliran kita mulai belajar tuh disalahin. Dulu bilangnya katanya yang sakit yang suruh pakai masker. Sekarang yang sehat juga disuruh pakai masker. Nah itu kan karena proses belajar. Ternyata yang sehat nggak pakai masker kena. Oh maka harus pakai masker. Oh terus berkurang sakitnya kan gitu. Jadi prosesnya itu proses belajar dan kita harus cepat tahu sebenarnya. Kalau kita nggak tahu ya akan kena nantinya. Gitu. Jadi prinsipnya itu. Selama jadi juru bicara, Prof, pertanyaan apa yang paling sulit untuk dijawab dan dijelaskan kepada publik atau warga tentang COVID ini? Sebenarnya saya nggak ngelihat sulit. Tapi yang saya lihat itu adalah pertanyaan yang menjurus dan emosional. Dan itu saya selalu sikapi dengan pasti orang yang emosional dan seterusnya itu karena pengetahuannya terbatas. Maka tugas kita semuanya harus bisa memberitahukan secara ilmiah dan mudah dipahami apa sih yang sedang terjadi. Jadi pertanyaan yang sulit salah satunya tadi sudah ditanyakan oleh Pak Wali. Misalnya, ini wajib apa enggak sih? Boleh didenda enggak ya? Dipidana, boleh dipenjara apa enggak ya? Itu menurut saya sulit dalam arti gini, kok nanyanya ke situ ya? Terus kok masa dihukum sih gitu loh? Wong kita ini ngelawan virus, kalau virusnya misalnya kita kalah gitu, ya sudah nggak usah dihukum saja, biarkan aja orang nggak bervaksin, ya kita tembus semuanya. Terus giliran kena mati banyak, iya ya dulu kenapa nggak dihukum aja ya, kan gitu. Prof, di Kota Bogor sekarang kita coba selama 2 minggu ke depan dari 11 sampai 25 ini kita lebih keras, Prof. Bersama Pak Kapolres semuanya kita mulai turun ke lapangan untuk menyampaikan pesan kepada warga, sebaiknya hindari kerumunan, kurangi mobilitas. Gitu. Mudah-mudahan sehat dan semangat selalu. Terima kasih Prof Wiku sudah hadir di Bogor. Ya teman-teman, itulah Prof Wiku, juru bicara Gugus Nasional COVID-19 yang paling semangat dan selalu tampil di depan. Mudah-mudahan sehat semuanya. Ya. Terima kasih Prof datang Bogor. Ya, pokoknya kita satu kata optimis ya. Optimis. Terima kasih.